Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Briliani. Saya dari kelas 11 IPA 3. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada ATHG, yaitu ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada aspek kebebasan individual. Globalisasi dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Akan tetapi, pada umumnya justru pengaruh negatif yang banyak diambil. Yang B, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik itu dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Contoh ancaman dari luar negeri adalah politik yang dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Ancaman yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Selain itu, ada ancaman di bidang ekonomi. Pengaruh apa saja sih yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi? Yang A, Indonesia akan dibanjiri oleh bangsa-bangsa dari luar negeri. Yang B, cepat atau lambat perekonomian negeri kita akan dikuasai oleh pihak asing. Yang C, dan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam. Yang D, ancaman dari bidang sosial budaya. Ancaman ini dapat dari dalam maupun luar. Ancaman dari dalam itu didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadikan timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme maupun kekerasan. Kalau ancaman dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi, yaitu munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri dan adanya sikap individualisme. Yang E, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Ancaman militer dapat berupa sabotase, spionase, dan aksi teror bersenjata. Selanjutnya tentang strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap IPOLEK Sosbud Hankam dalam membangun integrasi nasional. Yang A, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik, yaitu dengan cara mengembangkan demokrasi politik, lalu mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, dan menegakkan supremasi hukum. Yang B, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi, yaitu dengan cara sistem ekonomi dikembangkan, lalu pertanian dijadikan prioritas utama karena masyarakat penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Yang C, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya. Bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian
melahirkan toleransi yang berbineka. Yang D, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Strategi yang tepat untuk mengatasinya telah diatur pada pasal 30 ayat 1 sampai 5. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri. Sekian penjelasan saya pada kali ini. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.